Warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Marfandi dari program studi Pendidikan Bahasa Indonesia semester 1 dari kelompok A. Adapun yang ingin saya jelaskan yaitu hasil PPT saya dengan judul Peranan Teknologi Komunikasi dan Informasi dalam Pembelajaran di Indonesia. Adapun latar belakang, proses pembelajaran adalah suatu proses penciptaan lingkungan yang memungkinkan terjadinya proses belajar dalam pengertian aktivitas dari peserta didik dalam berinteraksi dengan lingkungan yang menghasilkan perubahan perilaku yang bersifat relatif konstan. Sebagai institusi, sekolah mempunyai mekanisme yang berbeda-beda dalam proses pembelajaran anggaran di setiap tahunnya. Banyak sekolah yang masih berpikir bahwa fasilitas yang terpenting dikembangkan hanya fasilitas fisik saja, padahal jika turut diprogramkan adanya infrastruktur TIK, maka sebuah sekolah akan mempunyai arah yang jelas dalam pengembangan TIK. Terbukti banyak sekolah sudah mulai menampilkan fasilitas TIK sebagai nilai jual, terutama bagi sekolah swasta. Pesatnya perkembangan TIK, khususnya internet, memungkinkan perkembangan layanan informasi yang lebih baik dalam suatu institusi pendidikan. Selanjutnya, rumusan masalah. 1. Apa pengertian teknologi informasi dan komunikasi? 2. Bagaimana peran TIK dalam pembelajaran di Indonesia? 3. Bagaimana permasalahan di Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi dalam berbagai bidang, khususnya bidang pendidikan. Tujuan makalah. 1. Dapat mengetahui tentang pengertian teknologi informasi dan komunikasi. 2. Dapat mengetahui peran TIK dalam pembelajaran di Indonesia. 3. Untuk mengetahui permasalahan di Indonesia dalam penggunaan dan pemanfaatan TIK, khususnya bidang pendidikan. Peranan TIK dalam pembelajaran di Indonesia. Sudah selayaknya lembaga-lembaga pendidikan yang ada segera memperkenalkan dan emulasi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK sebagai basis pembelajaran yang lebih mutakhir. Hal ini penting mengingat penggunaan TIK merupakan salah satu faktor penting yang memungkinkan kecepatan transformasi ilmu pengetahuan kepada para peserta didik generasi bangsa ini secara lebih luas. Dalam konteks yang lebih spesifik, dapat dikatakan 9 bahwa kebijakan penyelenggaraan pendidikan baik diselenggarakan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat harus mampu memberikan akses, pemahaman, dan penguasaan teknologi mutakhir yang luas kepada para peserta didik. Pendidikan berbasis TIK memberikan 2 keuntungan. Pertama, sebagai pendorong komunikasi pendidikan untuk lebih apresiatif dan praktis dalam maksimalisasi potensi pendidikan. Kedua, memberikan kesempatan luas kepada peserta didik dalam memanfaatkan setiap potensi yang ada dan dapat diperoleh dari sumber-sumber yang tidak terbatas. Pengertian TIK, Teknologi Informasi dan Komunikasi atau TIK, dalam bahasa Indonesia dikenal dengan istilah Information and Communication Technology atau adalah paling besar terminologi yang mencakup seluruh peralatan teknis untuk memproses dalam menyampaikan informasi. TIK mencakup 2 aspek, yaitu teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Teknologi informasi meliputi segala hal yang berkaitan dengan proses penggunaan sebagai alat bantu, manipulasi, dan pengolahan informasi. Sedangkan teknologi komunikasi adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penggunaan alat bantu untuk proses dan mentransfer data dari perangkat yang satu ke lainnya. Oleh karena itu, teknologi informasi dan teknologi komunikasi adalah 2 buah konsep yang tidak terpisahkan. Jadi, teknologi informasi dan komunikasi mengandung pengertian luas, yaitu segala kegiatan yang terkait dengan pemrosesan, manipulasi, pengelolaan, pemindahan informasi antar media. Informasi teknologi berperan sebagai alat produksi dan penyaji materi pembelajaran. Saat ini perkembangan software dan hardware yang telah mencapai titik kemajuan teknologi yang pesat, penggunaan yang user friendly, serta harga yang relatif terjangkau. 2. IT berperan untuk distribusi materi pembelajaran
Peran IT sebagai distribusi pembelajaran saat ini telah mencapai tahapan yang mudah digunakan dan murah, semisal internet, televisi, mobile phone, dan 3 IT berperan sebagai mengevaluasi pembelajaran. Evaluasi pembelajaran saat ini dapat dilakukan dengan menggunakan IT, terutama internet. 4. IT berperan sebagai media kolaborasi pembelajaran. Diskusi berbagi pengetahuan serta memecahkan permasalahan dalam pembelajaran saat ini dapat dilakukan tidak dengan bertahap, tidak bertatap muka. 5. IT berperan pencari sumber materi pembelajaran. Internet adalah sebuah gudang data yang sangat banyak menyimpan materi teks, suara, gambar, ataupun multimedia. Permasalahan Indonesia dalam mendukung dan mengembangkan TIK dalam bidang pendidikan. Seperti teknologi lain yang telah hadir ke muka bumi ini, TIK juga hadir dengan dialektika. Selain membawa banyak potensi manfaat, kehadiran TIK juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Penyebaran informasi yang tidak mungkin terkendali dalam membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral. Karenanya penyiapan etika siswa juga perlu dilakukan ketika etika yang internalisasi dalam jiwa siswa adalah firewall terkuat dalam menghadang seragam informasi yang tidak berguna. Pengaruh buruk lewat internet. Mampu mengakses internet sesungguhnya merupakan suatu hal yang baik bagi pengembangan wawasan anak. Sayangnya anak juga terancam dengan banyaknya informasi yang buruk membanjiri internet. Melalui internetlah berbagai materi permuatan seks, kekerasan, dan lain-lain dijajakan secara terbuka dan tanpa penghalang. Pengaruh buruk terlalu sering bermain komputer. Kecanduan bermain komputer di tengah memicu anak menjadi malas menulis, menggambar, ataupun melakukan aktivitas sosial. Sekian dari saya. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.